Tiba-tiba Xiao Yan mengetahui banyak hal tentang Chang Misi. Di Chaos Divine Realm, dia sekarang memiliki dua identitas. Pertama, Chang Misi, nomor 9 dalam pertemuan itu. Xiao Yan telah secara paksa ditarik ke dalam pusaran pertikaian yang kacau ini tanpa menyadarinya. Sejak pertempuran dengan Taixu, banyak misteri telah muncul tentang Xiao Yan. Menara Zichen Suling telah memasuki lantai 15. Koridor abadi juga penuh dengan misteri. Perlu waktu untuk memahami fungsi koridor abadi. Kemudian dia menggunakan topeng pusaran untuk mengurangi peradangan dan memasuki ingatan Chang Miesi. Sekarang dia telah menyusup ke Changnis dan Xiao Yan masih memiliki sepotong emas butian. Tetapi dia tidak punya rencana untuk mengeluarkannya sekarang, karena tidak jelas apa yang akan terjadi setelah Butian Jin mengeluarkannya. Sekarang waktunya sudah tidak cukup lagi, jadi setelah berpikir sejenak, Xiao Yan memasukkan topeng pusaran itu ke dalam cincin penyimpanan. Masih ada jarak ke alam dewa kuno, Xiao Yan tidak bisa membuang waktu. Tentu saja, yang terpenting adalah dia tidak ingin menghadapi permaisuri wanita kedua. Tidak apa-apa, tetapi tidak enak rasanya jika tatapan mata Ye Beijing yang menyanjung tertuju pada Xiao Yan kapan saja. Setelah masa ini, bahan-bahan obat yang ditanam di Taman Lingpu telah menjadi lebih murni dan sepenuhnya mampu mencapai khasiat obat yang memerlukan waktu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk mencapainya. Pil yang terbuat dari ramuan obat ini akan lebih sempurna. Identitas Xiao Yan pada pertemuan pertama adalah seorang apoteker, jadi keterampilan farmasinya masih perlu ditingkatkan. Kekuatan jiwa telah berhenti. Satu-satunya cara untuk menemukan terobosan adalah terus menyempurnakan pengobatan. Di antara ketiga pil yang Xiao Yan buat bersama istri, pil Dream Return adalah yang paling sulit disempurnakan. Namun, setelah keberhasilan sebelumnya, pemurnian akan jauh lebih lancar. Dia menekankan telapak tangannya ke depan dan api pun menyembur keluar. Sekarang Xiao Yan tidak membutuhkan kuali obat untuk membantunya membuat pil. Sebab tidak ada obat yang dapat membuat kuali itu lebih stabil daripada kuali api yang terbentuk dari tiga hati apinya yang saling terkait. Ketiga pil anti radang tersebut mulai disempurnakan secara terpisah. Kini bahan obat yang diperoleh lebih baik, dan kualitas pil yang disempurnakan nantinya akan jauh lebih baik. Ye Beijing, katakan yang sebenarnya. Kamu tidak hanya ingin membunuh Xiao Yan. Anggap saja itu bagian atas kepala Anda, benar kan? Untuk waktu yang tampaknya lama, kedua wanita itu masih saling berhadapan, dan sekarang mereka beralih ke catur lima jari. Melihat wajah Ye Beijing yang memerah, jelas bahwa Wu Ziki kalah lebih cepat. Tentu saja tidak, tidakkah kamu melihatnya? Aku berbicara dari hati dan sungguh-sungguh mencintainya, Ye Beijing menepuk dadanya. Menyebabkan kelinci lembut itu bergoyang ke atas dan ke bawah, membuat orang pusing. Ukurannya tidak terlalu besar, dan rasio ukurannya sempurna. Yang paling penting adalah dia tidak mengenakan pakaian pendukung apapun, tetapi dia sangat kencang dan bulat. Kedua wanita itu duduk berhadapan, begitulah istilahnya. Ini merupakan respon timbal balik, mengendalikan bentuk tubuh dan kecantikan seseorang ke kondisi paling sempurna. Tentu saja, ketika seseorang mencapai level mereka, penampilannya sebenarnya bisa diubah sampai batas tertentu. Yang benar-benar tidak dapat diubah adalah pesona kepribadian yang berbeda-beda yang dipancarkan setiap orang. Misalnya, sang ratu secara alami bersifat mendominasi dan memiliki sikap seperti raja, memberikan orang-orang rasa aman sepenuhnya. Selain antusiasmenya terhadap Xiao Yan, orang lain melihat ratu sebagai ratu yang dingin dan sombong. Ye Beijing justru sebaliknya.
Dia sering melengkungkan matanya yang indah menjadi bentuk bulan sabit. Tampaknya tidak ada yang dapat menimbulkan tekanan dalam hatinya, dan dia selalu optimis dan positif. Pernahkah Anda benar-benar mencintai seseorang? Sang Ratu mencibir. Ye Beijing memiliki begitu banyak pria dalam hidup ini sehingga aku khawatir aku bahkan tidak dapat menghitungnya. Setiap orang yang kucintai selalu jujur pada diriku sendiri. Kata-kata Ye Beijing benar dan ekspresinya sangat serius, tanpa ada maksud bercanda. Jika itu benar, mengapa Anda meninggalkan mereka pada akhirnya? Sang Ratu menggunakan kedua kata tersebut. Ini bukan berlebihan bagi Ye Beijing. Cinta antara manusia ada batas waktunya. Aku bisa menjamin bahwa aku tulus saat kita bersama, tapi aku tidak mengatakan bahwa kita akan bersama selama sisa hidup kita. Terlebih lagi, hidup ini begitu panjang dan ada begitu banyak pria di dunia, jadi tidak akan sia-sia perjalanan Anda jika tidak bertemu mereka semua. Ye Beijing berkata dengan serius bahwa setiap kata yang diucapkannya berasal dari lubuk hatinya, yang merupakan sikap dan persepsinya terhadap kehidupan. Setiap orang punya kehidupannya sendiri. Apa yang ingin dilakukannya dan bagaimana ia memilihnya adalah urusannya sendiri. Ye Beijing adalah orang seperti itu. Dia tidak pernah peduli dengan pendapat dan pandangan orang lain dan menjalani hidupnya dengan bebas dan santai. Apa yang akan kamu lakukan seandainya Xiao Yan berkeras untuk tidak menjadi pasanganmu? Ratu menjatuhkan bidak catur, dan Ye Beijing kalah lagi. Jika dia tidak menginginkanku, tidak ada pria yang pernah menolakku dalam hidupku. Karena mereka yang menolak, entah dibunuh olehku atau mati karena nasib buruk. Ye Beijing tampaknya sudah terbiasa kalah. Anda tidak memiliki peluang untuk menang dan semua permainan melawan ratu telah kalah, jadi jika dia tidak mau, Anda akan memilih untuk mengambil tindakan. Mata ratu sedikit menyipit dan dia menatap Ye Beijing dengan tatapan yang dalam. Dia tidak menolak. Aku tidak tahu bagaimana ini akan berkembang pada akhirnya. Dengan kecantikanku, selama dia bersedia berlatih kultivasi ganda denganku, kekuatannya akan meningkat pesat. Mengapa tidak? Ye Beijing berkata sambil tersenyum, sudut mulut ratu telah diratakan. Ye Beijing di depannya tidak sesederhana itu, dan tidak sesederhana memperlakukan Xiao Yan sebagai bagian atas kepalanya. Ye Beijing, aku tahu kamu sedang berlatih jalan 10.000 giok. Kamu ingin berlatih kultivasi ganda dengan Xiao Yan hanya karena kamu tertarik dengan auranya. Setelah berlatih kultivasi ganda dengannya, kekuatannya hanya sedikit. Saya yakin Anda juga dapat menggunakan ini untuk menerobos. Dari Jiegen di lembah abadi dan iblis hingga Sensi, karena Anda mencium peluang untuk terobosan, Sang Ratu tidak menahan diri dan langsung memberitahu Ye Beijing apa yang sedang dipikirkan dan direncanakannya. Ye Beijing mengangkat bahu. Penampilannya yang rupawan membuatnya tampak tidak berbahaya. Tetapi pasti ada alasan mengapa orang-orang ini takut padanya. Bahkan tabib Kekaisaran Suqian, yang sedang berada di puncak karirnya, tidak dapat melarikan diri. Ketika mereka bertemu lagi kemudian, dia dipaksa untuk berlatih kultivasi ganda dengannya. Kerugian terbesar kali ini adalah ratu yang berlatih kultivasi ganda dengannya memang luar biasa cerdas. Itulah persisnya apa yang Anda katakan. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu kuat, ia membawa aura berbagai dunia. Jika aku bisa berlatih kultivasi ganda dengannya selama 100 tahun, aku akan mampu menembus level ke-7 alam hutan. Tahukah kau seberapa kuat alam hutan? Tuhan menemuiku di alam hutan kala itu, dan aku menyaksikan sendiri kuasanya dengan mata kepalaku sendiri. Jadi setelah mencapai alam hutan,
Aku bisa membuat semua pria di bawah tingkat ketujuh merangkak di bawah rokku. Ye Beijing tidak menyangkalnya, dan tatapannya perlahan berubah saat dia berbicara. Tampaknya emosi yang terpendam dalam hatinya hendak dilepaskan, tetapi dia bukan orang biasa. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi wajahnya berubah 180 derajat, dan matanya yang indah melengkung membentuk bulan sabit lagi. Itu berubah menjadi tampilan yang manis. Namun di mata sang ratu, wajah manis dan cantik tersebut hanyalah topeng yang tertanam di wajah Ye Beijing.